Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa dinahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, yang sama-sama kita hormati Bapak Nur Cahyo SPD selaku Kepala Sekolah SMA N1 Ponggok, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pembimbing magang atau guru pamong dari SMA Negeri 1 Ponggok, yang saya banggakan seluruh teman-teman peserta magang inisiatif di SMA Negeri 1 Ponggok. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai kesempatan pagi hari ini kita masih mendapatkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul bermuajahah di ruang multimedia, Pak ya. Ruang multimedia SMA Negeri 1 Ponggok, tentunya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, dalam rangka yakni pembukaan pelaksanaan magang dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Said Ali Rahmatullah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan ke pangkuan baginda agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, dengan harapan mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya dan khususnya kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, khususnya Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, pertama-tama mewakili dari seluruh jajaran pimpinan yang ada di UIN Said Ali Rahmatullah Ta'ala, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, di mana Bapak Kepala Sekolah juga seluruh jajaran sivitas akademika yang ada di SMA Negeri 1 Ponggok ini telah berkenan untuk menerima mahasiswa kami sejumlah 10 orang yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan, tepatnya mulai September sampai dengan awal Desember ini akan melaksanakan kegiatan magang di SMA Negeri 1 Ponggok. Kalau tadi dari perwakilan koordinator mengatakan mudah-mudahan tidak merepotkan, saya yakin 100% itu merepotkan. Iya, yang namanya tamu itu nggak ada yang nggak merepotkan. Tapi yakin tamu itu datang membawa berkah, pulang itu membawa dosa dari orang-orang yang ada di dalam. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kita melihat kepada salah satu hadisnya Rasulullah, itu paling tidak demikian. Okay. Jadi oleh sebab itu, mewakili dari seluruh jajaran pimpinan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami tidak bisa membalas kebaikan dari Bapak Ibu semuanya, kecuali ya terima kasih yang sebesar-besarnya, terdiri doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya tentu dalam beberapa hari ke depan, seperti yang tadi sudah saya singgung, anak-anak ini pasti akan merepotkan panjenengan semuanya. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, meskipun saya ini masih muda ya, apalagi di sini ada mbah saya, ya Mbak Uti. Nah, saya selaku orang tua ini nyuwun sewu, nyuwun papunten ingkang sakatahipun ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti selama melaksanakan kegiatan magang selama beberapa bulan ke depan ini anak-anak atau teman-teman seluruh peserta magang ini banyak merepotkan panjenengan semuanya. Barangkali mungkin banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya juga selaku orang tua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau saya ibaratkan nyuwun sewu, ini anak-anak ini ya ibarat mereka itu seperti anak sapi. Ibarat loh ya, bukan beneran ini, jangan dibilang beneran. Jadi seperti pedat yang masih di kerangkeng. Jadi mereka ini sebelumnya belum pernah belajar masuk ke dalam lembaga-lembaga pendidikan, baik itu mungkin sekolah ataupun madrasah, ini belum. Sehingga mereka ini banyak belajar teori, banyak belajar dengan buku mereka, banyak berdebat dengan teman-teman mereka di dalam kelas. Seolah
mereka ini sudah pinter seolah-olah loh gitu. Ya mudah-mudahan pinter beneran. Loh, seolah-olah mereka ini sudah luar biasa pinter, debat sama teman-temannya, bahkan mengkritik berbagai macam teori dan lain sebagainya. Namun nuwun sewu, pengalaman mereka di lapangan masih nol. Oleh sebab itu, kalau yang namanya bedet itu keluar mencolot dari kandangnya, biasanya digar boten karo-karuan. Ngoten lho gitu. Nah, oleh sebab itu selaku orang tua, kalau seandainya nanti selama mereka melaksanakan kegiatan magang di sini kok ada hal-hal yang kiranya untuk di lembaga ini tidak tepat atau kurang sesuai, mohon dengan hormat diarahkan, dibimbing, kalau perlu diingatkan. Ya dididik atau diseneni barang Pak. Nek perlu dijewer, tapi ya jelas. Nek Akmal betul nopo-nopo. Ini Akmal ini lulusan sini kayaknya ini. Bukan? Oh sanes. Yang lulusan sini siapa? Oh Bibit malahan ini. Sama ini. Oh oke. Terutama yang lulusan beriki. Karena ini anak-anak panjenengan juga. Dan saya sangat berharap bahwa ketika berada di sini nanti, ini juga jenengan anggap sebagai putra-putri panjenengan. Karena seperti apapun mereka juga masih belajar. Maka oleh sebab itu sekali lagi kami mohon agar nanti diarahkan, dibimbing dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu untuk saya sampaikan bahwa pada tahun ini kegiatan magang di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung ini ada 2 model pendaftaran. Kalau dulu hanya 1. Kalau dulu hanya 1 reguler, tapi sejak tahun ini ada 2 model. Yang pertama ada model reguler, di mana kalau model reguler mahasiswa ini akan memilih tempat yang sudah kita sediakan, tempat-tempat yang sudah menjalin kerjasama dengan UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung sebelumnya. Nah, oleh sebab itu mereka tidak bisa memilih tempat-tempat di luar itu. Ini tahun lalu. Tahun ini kita tambah lagi, karena kita ingin bahwa UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung ini bisa menjangkau semakin luas, tidak hanya sebatas di Karisin dan Kediri misalnya, atau sebatas di lingkungan UNGAN sini saja, tidak, tetapi bisa dikenal lebih luas lagi. Oleh sebab itu tahun ini kita buka yang namanya magang inisiatif, termasuk diantaranya adalah yang bertempat di SMA Negeri 1 Ponggo ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya yakin anak-anak ini ketika memilih SMA Negeri 1 Ponggo tentu sudah memikirkan sebelumnya SMA Negeri 1 Ponggo itu seperti apa. Dan saya yakin SMA Negeri 1 Ponggo ini adalah SMA yang luar biasa, SMA yang punya nama baik di lingkungan kita saat ini, khususnya di wilayah Blitar bagian barat. Juga memiliki fasilitas yang cukup memadai. Buktinya ada ruang multimedia. Nah, ini kalau di UIN kira-kira ruangan ini kayak apa ya? Nah, artinya ini sangat luar biasa. Plafonnya juga wah mewah ini. Nah, di UIN enggak ya, Cah ya. Belum ada. Kalau di UIN insya Allah ada ruang multimedia, itu juga ada. Itu tempatnya di Saifuddin Zuhri. Pernah masuk apa belum? Wow, kelihatan belum kenal dengan UIN sesungguhnya ini. Maklum ini fakultas tarbiyah, bukan fakultas syariah ataupun FEBI, sehingga belum berani masuk ke ruang multimedia. Okay. Nah, oleh sebab itu saya nanti berpesan kepada seluruh teman-teman semuanya, Anda ke SMA Negeri 1 Ponggo ini bukan untuk menggurui. Diingat itu ya, teman-teman semuanya ke sini bukan untuk menggurui, tapi teman-teman semuanya adalah untuk ngangsu kawruh, golek ilmu. Kalau kemarin teman-teman semuanya belajar di kampus bersama dengan Bapak Ibu dosen, maka di sini nanti teman-teman semuanya belajar ngangsu kawruh dengan Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Ponggo. Tentu yang namanya ngangsu kawruh, teman-teman semuanya harus mengikuti semua aturan yang ada di sini. Datang tepat waktu misalnya,
Kalau misalkan ada yang agak molor, terlambat, sanksi mawon. Kasih poin. Nah ini perlu untuk saya tekankan supaya ini nanti anak-anak ini semuanya paham bahwa di mana bumi dipijak maka di situ langit dijunjung. UIN 1 Tulungagung punya aturan, SMA Negeri 1 Ponggok punya aturan. Maka ketika di UIN, aturan UIN itu harus ditaati. Ketika berada di SMA Negeri 1 Ponggok, aturan yang berlaku di UIN, di SMA Negeri 1 Ponggok itu harus dijunjung, harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Siap teman-teman semua? Siap. Wah, siap. Pun niki janjine lari-lari Bu. Pak, jenengan cepeng. Nah, ini penting ya, ini penting. Seperti apapun teman-teman, mohon maaf, teman-teman barangkali mungkin sudah mempelajari banyak teori-teori yang lebih mutakhir lah kalau saya boleh mengatakan demikian. Teori-teori yang baru yang mungkin Bapak Ibu guru mungkin dulu ketika mereka belajar di kampus mereka itu kira-kira belum usum. Ngapunten Pak, bukan berarti kita enggak. Karena saya ketika waktu masih kuliah S1 dengan perkembangan yang hari ini itu sudah sangat jauh berbeda. Isu-isu kekinian itu semuanya sudah sangat jauh kalau kita bandingkan dengan sekian tahun yang lalu ketika kita masih berada di bangku kuliah. Tetapi yang perlu dicatat oleh teman-teman semuanya ya, bahwa Bapak Ibu guru ini punya pengalaman yang jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan teman-teman semua. Dan ingat, guru yang paling utama itu justru adalah pengalaman. Oke, kita punya teori misalkan, kalau ada anak bandel seperti ini, teorinya harus menggunakan ini dan sebagainya. Tapi nun sewu di lapangan itu belum tentu bisa diterapkan. Karena pada dasar teori itu biasanya adalah trial and error. Kalau salah diuji lagi. Suatu saat mungkin dengan kondisi yang berbeda itu juga akan beda penerapannya. Maka oleh sebab itu nanti teman-teman semua, pengalaman yang berharga ini teman-teman kalau di kampus belajar teori, kalau di sini di kehidupan nyata bagaimana teman-teman harus menghadapi dengan siswa-siswa dengan berbagai macam varian yang mereka miliki, karakternya beda, cara belajarnya beda. Yang satu diingatkan langsung manut, satu diingatkan malah nyuwuk misalkan. Itu kan barangkali mungkin akan kita temukan. Nah, oleh sebab itu teman-teman, jangan bosan-bosan nanti untuk minta bimbingan, minta arahan, terutama koordinasi. Saya sangat tekankan itu, koordinasi. Kesuksesan dari magang ini khususnya adalah bagaimana teman-teman semua bisa menjaga komunikasi, koordinasi dengan pihak sekolah, baik dengan Bapak Kepala Sekolah, Wakakurikulum maupun dengan seluruh Bapak Ibu guru yang ada di sini. Insya Allah dengan komunikasi yang baik, dengan koordinasi yang baik, semua akan berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Tapi sebaliknya, kalau teman-teman koordinasinya kurang, komunikasinya kurang, terus mohon maaf mungkin diatur atau angel sidik, kebiasaan misalkan di kos-kosan itu biasa kalau misalkan habis subuh ya tidur lagi. Kadang-kadang nyuwun sewu sampai di kampus itu baru masuk itu ketika 15 menit sebelum dosen menutup mata kuliah. Ini kadang-kadang enten loh Pak. Kadang-kadang. Tapi insya Allah di sini tidak, insya Allah. Nah, oke. Nah, oleh sebab itu sekali lagi ini tolong betul-betul dijaga, alma mater kita dijaga. Dan alhamdulillah perlu saya sampaikan pada Bapak Kepala Sekolah juga kepada seluruh Bapak Ibu di UIN 1 Tulungagung sekarang kita sudah mempunyai jumlah total dari prodi yang ada di UIN Said Rahmatullah Tulungagung itu ada 33 untuk S1-nya. Nah, 13 diantaranya itu ada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Makanya ini macam-macam jurusannya, prodinya macam-macam, ada dari bahasa Indonesia. Ada ya? Oh, bahasa Inggris ya ada di sini kayaknya ada. Ada bahasa Inggris, kemudian ada biologi, ada nggak? Ada fisika, ada kimia, tidak ada. Apalagi yang ada PAI,
biasanya oke WAI. Nah, matematika juga ada. Nah, insya Allah Tulungagung ini sudah banyak sekali jurusan. Maka oleh sebab itu nanti pilih putra putri di SMA Negeri 1 Ponggok ini yang ingin melanjutkan ke UIN 1 Tulungagung, ini insya Allah banyak jurusan yang bisa dipilih oleh teman-teman semua. Hukum juga ada, hukum Islam, kemudian hukum tata negara juga sudah ada di UIN 1 Tulungagung. Fakultas ekonomi bisnis itu sudah ada. Pariwisata insya Allah juga sudah ada. Saking banyak saya tidak hafal. Nah, oke. Oleh sebab itu nanti Bapak Ibu, kalau barangkali mungkin ada sekali lagi siswa-siswinya yang ingin melanjutkan kuliah di jenjang perguruan tinggi di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, insya Allah ini sudah ada, bisa diarahkan ke UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Begitu juga mungkin Bapak Ibu yang pengen melanjutkan kuliahnya, barangkali mungkin ada yang pengen S3. Nah, ini ada jurusan SI. Nah, di sana SI itu menampung semuanya. Jurusan apa ya itu ya? Studi Islam interdisipliner. Jadi semua jurusan bisa masuk ke sana. Alhamdulillah juga sudah ada mahasiswa dari luar negeri yang kuliah di UIN 1 Tulungagung. Kemarin kalau tidak salah tahun 2022 itu ada 11 dari negara di luar Indonesia yang kuliah di UIN 1 Tulungagung. Ini untuk S2-nya. Yang S1 itu kebanyakan dari Thailand sama beberapa ini dari Filipina yang sudah masuk ke UIN 1 Tulungagung. Itu Bapak Ibu perlu saya kenalkan sedikit tentang UIN 1 Tulungagung. Mudah-mudahan nanti ada dari lulusan-lulusan SMA Negeri 1 Ponggok yang melanjutkan studinya di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Sekali lagi saya selaku orang tua dari seluruh peserta magang yang ada di sini, kami mohon dengan hormat untuk putra putri kami ini diarahkan, dibimbing, ditegur kalau misalkan keliru di dalam proses pelaksanaan magang ini, sehingga betul-betul mereka bisa mendapatkan pengalaman yang maksimal, pengalaman yang berharga untuk kemudian ketika mereka lulus dari UIN 1 Tulungagung, mereka bisa menjadi pendidik-pendidik dalam mengabdi untuk bangsa dan negara kita. Sekali lagi kami mohon maaf apabila nanti merepotkan panjenengan, dan tepat pada pukul 9:50 sejumlah 10 peserta magang di SMA Negeri 1 Ponggok saya serahkan kepada pihak sekolah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Dari saya akhirkan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.